samping guguran lagi terpantau arah selatan Kali Boyo. Halo Sobat Volcanovlog dimanapun berada. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat. Selamat tak kurang suatu apa. Jumpa lagi di update perkembangan aktivitas vulkanik Gunung Merapi, gunung berapi di perbatasan daerah istimewa Yogyakarta dan Jawa Tengah. Per Minggu 7 Desember 2025, status aktivitas Gunung Merapi tetap dipertahankan di level 3 atau siaga. Keputusan ini jelas mempertimbangkan semua indikator vulkanisme gunung berapi ini yang bertahan sejak 5 November 2020 atau sejak 5 tahun lalu. Data-data pemantauan instrumental secara keseluruhan menunjukkan masih tingginya suplai magma gunung ini. Merapi yang merupakan gunung berapi strato atau kerucut ini memiliki dapur magma dangkal sekira 5 km saja dari permukaan gunung. Karena letaknya yang dangkal ini, pergerakan dan aktivitas magmatiknya bisa cepat dan tinggi. Suplai magma yang terus-menerus ini berpotensi memicu terjadinya awan panas guguran akibat ekstrusi magmanya di permukaan. Sebagaimana Anda semua bisa lihat di semua rekaman video yang didokumentasikan Jumat malam 5 Desember 2025 ini, rentetan guguran berlangsung cukup intens. Sesekali terjadi guguran besar akibat runtuhnya tumpukan lava yang ada di kubah lava puncak Baradaya. Kubah lava ini terbentuk sejak awal tahun 2021 dan menjadi catatan baru sejarah Merapi di fase erupsi sejak akhir 2020 karena terbentuknya dua kubah lava baru ini. Setelah aktif selama beberapa tahun dan sekarang membentuk gundukan lava yang sangat besar di tengah kawah, jalur keluarnya magma di kubah lava tengah ini dilaporkan telah mandek. Volume kubah lava tengah ini bertahan di angka 2,3 juta meter kubik dalam beberapa waktu terakhir. Sementara kubah lava puncak Baradaya masih sangat aktif proses pembentukannya dan volumenya per 4 Desember 2025 diperkirakan 4,3 juta meter kubik. Posisi yang di puncak hingga lerengannya membuat kubah lava di sektor ini sangat labil, mudah runtuh dengan arah luncuran ke sektor Baradaya. Kerentanan posisi yang berada persis di tepi puncak dan bertengger menutupi kubah lava lama yang sudah mengeras pernah menimbulkan kekhawatiran terjadinya sektor kolaps. Runtuhnya blok kubah lava dalam volume jumbo ini berpotensi menimbulkan bahaya primer dengan jangkauan maksimal 7 km ke sektor selatan Baradaya hingga barat. Bencana katastrofik seperti pernah terjadi di rentetan letusan paroksimal Gunung St. Helens di Amerika berpuluh tahun lalu. Gunung Merapi juga pernah meninggalkan jejak sektor kolaps skala kecil saat blok kubah lava lama yang dijuluki Geger Boyo atau punggung buaya longsor pada erupsi tahun 2006. Erupsi ini menyapu lereng selatan, menyusuri hulu Kali Gendul dan menyapu bersih kawasan wisata Kali Adem di Cangkringan, Sleman, Yogyakarta. Inilah bahaya yang sangat ditakutkan banyak kalangan termasuk para vulkanolog mengingat keletakan kubah lava di puncak Baradaya yang sangat labil. Simulasi yang pernah dilakukan para ahli BPTKG Yogyakarta beberapa tahun lalu, jika terjadi letusan eksplosif yang meloncarkan aneka material keras diperkirakan mampu mencapai radius 3 km dari puncak. Semoga semua kekhawatiran ini tidak akan terjadi dan karakter erupsi saat ini yang efusif bisa meredam tekanan serta mengurangi pemicu letusan Gunung Merapi. Lelehan magma bersama guguran lava yang kontinu, dinamis volumenya, semoga menjadi kanalisasi energi besar gunung ini. Nah, hari ini secara umum tidak ada perkembangan menarik atau signifikan yang dilaporkan dari otoritas pemantauan Merapi. Laporan di dua periode pengamatan dan pencatatan data, yaitu mulai pukul 00.00 waktu Indonesia bagian Barat hingga pukul 12.00 waktu Indonesia bagian Barat, gunung api terlihat jelas hingga berkabut. Teramati asap kawah utama berwarna putih dengan intensitas tebal setinggi sekitar 25 meter dari puncak. Cuaca cerah, angin tenang umumnya mengarah ke timur. Teramati 10 kali guguran lava ke arah hulu Kali Krasa dengan jarak luncur maksimum 2000 meter. Data klimatologinya, suhu udara sekitar 18 hingga 19 derajat Celcius. Kelembapan udara berkisar antara 94 hingga 96% dan tekanan udara 873 hingga 916 mm Hg. Tercatat 25 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 37 mm dengan lama gempa berkisar antara 62 hingga 179 detik. Tercatat pula 12 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 10 hingga 27 mm dan durasi gempa berkisar antara 21 hingga 51 detik.
Periode pagi ke siang terjadi 19 kali gempa guguran dengan amplitudo 2 hingga 18 mm dan lama gempa berkisar antara 60 hingga 159 detik. Tercatat 10 kali gempa hibrid atau fase banyak dengan amplitudo 2 hingga 18 mm dengan durasi gempa antara 9 hingga 41 detik. Awan panas guguran, gempa vulkanik dangkal, gempa vulkanik dalam maupun gempa tremor harmonik nihil. Sobat Vulkanovlog, demikian informasi ringkas dan update aktivitas vulkanik Gunung Merapi pada Sabtu 7 Desember 2025. Rekomendasi dan peringatan khusus tetap sama seperti hari-hari sebelumnya, yaitu bahaya primer erupsi, guguran dan awan panas ada di radius antara 3 hingga 7 km. Sektor paling berbahaya tetap di barat daya, di jalur Hulu Kali Kerasak, Kali Bebeng, Kali Sat atau Kali Senowo. Semuanya ada di wilayah Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Anda sebaiknya tetap harus ekstra waspada menjalankan aktivitas di lereng gunung ini dan selalu memperhatikan dan mematuhi peringatan juga rekomendasi dari otoritas berwenang. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda dan kita semua. Tekan tombol like jika Anda suka dan berikan komentar serta masukan kepada kita, dan jangan lupa bagikan konten ini kepada siapa saja. Salam sehat dan salam tangguh.